Karang Taruna sebagai pondasi karir Anda Insya Allah. di berbagai hal. Ini yang sebenarnya latar belakang yang lain mengikuti. Karena Ketua Karang Taruna ini yang sesungguhnya yang menjadikan brand saya yang di kemudian hari jabatan-jabatan yang lain itu mengikuti setelah saya jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten. Pondasi dong. Itu saya masih di kampung di Carenang sana. Saya adalah salah satu anggota Karang Taruna, namanya Karang Taruna Cipta Paramadya. Di tingkat kelurahan. Di tingkat kampung. Kampung ya. Kampung. Selesai pelatihan, kita berikan alat-alat perbengkelannya, dari mulai toolkitnya, dari mulai kompresornya, sehingga selesai pelatihan mereka buka bengkel. Hari ini, tahun ini kita akan ada satu binaan bengkelas, binaannya Karang Taruna. Berarti ada 3 binaan usaha muda Karang Taruna per kecamatan di Kabupaten Serang. Per kecamatan. Ada 3 jenis. 3 jenis usaha. Sebagai Ketua Karang Taruna, saya akan menyiapkan personilnya. Sebagai Ketua DPRD, saya akan dan sedang menginventarisir apa sih sesungguhnya kebutuhan dari industri-industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Dan saya dengar Kabupaten Serang, bupatinya sudah mengeluarkan peraturan bupati tentang Karang Taruna. Iya, kita butuh sebuah regulasi agar pemerintah daerah hadir di Karang Taruna kecamatan. Diskusi kemudian dengan Ibu Bupati, diskusi dengan OPD terkait, kita regulasinya dalam bentuk perbu. Jangan kemudian nyinyiran tadi, ya wajar orang Ketua Karang Tarunanya Ketua DPRD, ya kami hanya ingin memberikan pondasinya loh. Justru kalau orang berpikir positif ya bersyukur. Bersyukur punya Ketua Karang Taruna yang merangkap juga sebagai Ketua DPRD. Bisa membesarkan, buktinya bisa keluar. Apapun yang kita lakukan selama itu benar dan untuk kebaikan, ngapain kita mendengarkan? Ngapain kita risaukan? Kenapa? Ngapain kita risaukan? Selama apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Dadan Suryana dalam acara Karpods, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial dan pemberdayaan generasi muda. Narasumber kita hari ini adalah seorang tokoh lintas generasi mungkin, lintas profesi juga. Karena kalau disebutkan beliau ini hadir di publik sebagai apa, nanti kita tanyakan. Karena banyak sekali kegiatan dan organisasi yang beliau kendalikan. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi-diskusi yang tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi. Nah, tokoh yang saya maksud tadi adalah seorang pemuda, masih pemuda. Insya Allah. Nama lengkapnya Bahrul Ulum. Siap. Biasa dipanggil Bung Ulum. Siap. Atau Kang Ulum. Siap. Kang Ulum, selamat datang. Terima kasih waktunya, Bung DS. Selamat datang di Karpods, Karang Taruna Podcast. Siap. Ini adalah sebuah tempat untuk kita Berekspresi. mendiskusikan dan berekspresi, mendiskusikan berbagai hal yang baik-baik tentunya. Insyaallah, insyaallah. Saya boleh manggil ketua ya? Bebas. Tidak harus Bung Ulum, karena saya terbiasa manggil Bung Ulum ini ketua. Karena Bung Ulum dalam konteks hubungan saya adalah sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Siap. Betul ya. Selain itu juga ini sebenarnya
ada pertanyaan juga, pertanyaan publik lah ya, yang ya karena Anda tokoh publik lah. Anda ini siapa sebenarnya kan? Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Oke. Di politik sekretaris Partai Golkar Provinsi Banten. Iya. Jabatan formil Ketua DPRD Kabupaten Serang. Iya. Di olahraga juga Anda tampil sebagai Ketua Askap PSSI Kabupaten Serang. Insya Allah. Di kepemudaan dan sosial Ketua Karang Taruna. Siap. Banyak ini, hal. Ini yang sebenarnya latar belakang yang lain mengikuti. Karena Ketua Karang Taruna ini yang sesungguhnya yang menjadikan brand saya, yang di kemudian hari jabatan-jabatan yang lain itu mengikuti setelah saya jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten. Pondasi dong. Pondasi. Karang Taruna sebagai pondasi karir Anda Insya Allah. di berbagai hal Insya Allah. dalam perjalanan ini ya. Tapi yang ingin saya tanyakan prosesnya sebenarnya. Ya. Saya sempat riset sedikit tentang personal ketua. Ketua ini dari kampung, Siap. dari Carenang, Siap. ujung utara Kabupaten Serang sana. Siap. Sempat saya baca di sebuah media, Anda ini waktu kecil sempat jadi pengembala kerbau. Masa lalu. Lalu kemudian secara organisasi berlevel, bertingkat. Mulai dari aktivis tingkat desa, kecamatan, sampai pencapaian saat ini Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Ya. Ketua DPRD Kabupaten Serang juga. Anda sekuat itu menapaki perjalanan hidup. Sebenarnya gini, Bung. Kekuatan ini lahir dari diri saya. Tapi kekuatan ini lahir dari sebuah proses di mana Karang Taruna andil dalam diri saya. Pada saat dulu saya masih di kampung di Carenang sana, saya adalah salah satu anggota Karang Taruna, namanya Karang Taruna Cipta Paramadya. Di tingkat kelurahan, Di tingkat kampung. kampung ya. Kampung. Karena bukan Karang Taruna secara struktural di tingkat desa, bukan. Iya. Di Kampung Ciguha tepatnya, itu ada kumpulan pemuda yang berhimpun dalam Karang Taruna Cipta Paramadya namanya. Kampung Ciguha. Kampung Ciguha, Desa Carenang. Dan aktivitas waktu itu pure di dunia sosial dan olahraga. Dan kebetulan waktu itu saya hobi di volleyball. Nah, dari tempaan Karang Taruna di tingkat kampung kurang lebih di tahun 93 sampai 96 saya aktif di Karang Taruna Cipta Paramadya, yang itu kemudian membentuk karakter saya dan kekuatan dalam diri saya, sehingga hari ini orang melihat Bahrul Ulum itu orang yang kuat, padahal tidak. Karena kekuatan itu lahir dari proses yang tidak sedikit, dari proses yang cukup panjang. Ya, bayangkan kalau proses itu saya lakukan dari tahun 93, sekarang sudah 2022, kurang lebih di 30 tahun yang lalu. Proses 30. Itu saya tapaki. Nah, ketika saya udah aktif di tingkat kabupaten, baru saya kenal dengan Karang Taruna Kabupaten, Karang Taruna Provinsi. Bahkan di tahun 2014 yang lalu, saya sempat ingin mengabdikan diri, mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten, tapi ternyata masih ada pemuda-pemuda hebat lainnya yang siap membesarkan Karang Taruna Kabupaten, sehingga saya is okay. Hari ini masih ada yang lebih baik dari saya, sehingga saya tidak maju saat itu di Temu Karya Karang Taruna Kabupaten di tahun 2014 yang lalu. Nah, alhamdulillah di 2019 Allah mencatat niat saya di 2014 yang tertunda. 2019 saya ditakdirkan untuk bisa mengabdikan lebih jauh kepada pemuda Kabupaten Serang dalam satu wadah Karang Taruna. Artinya perjalanannya sangat panjang. Cukup lama, penuh dengan rencana-rencana. Ya. Dan yang terpenting adalah niat baik tadi.
Ya, Karena niat baik insya Allah tercatat. 2014 berniat maju, ya, tercatat di 2019 akhirnya terwujud menjadi ketua Karang Taruna ya, Kabupaten Serang. ya. Artinya tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Kalau iya, Ada proses yang panjang dan saya kira prosesnya cukup berliku ya. Kenapa? Karena menuju kursi ketua Karang Taruna itu banyak proses yang harus dilalui yang kemudian tidak hanya mengedepankan nafsu. Misalnya, saya akan jadi ketua Karang Taruna, ingin membesarkan Karang Taruna, tapi bukan hanya dengan nafsu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan apakah kemudian lingkungan, kemudian orang-orang di sekitar kita ini bisa membackup saya sebagai ketua Karang Taruna atau tidak. Dan ternyata pada saat 2014 masih banyak pemuda-pemuda yang lebih baik dari saya, dan saya ikhlaskan di 2014 itu saya tidak maju di Temu Karya Daerah. Itu Kang Des. artinya konteksnya melihat secara lebih luas, ya. Iya. Tidak mengedepankan ego, Iya, tidak mengedepankan nafsu, tetapi kepentingan Karang Taruna secara umum iya. di tingkat Kabupaten Serang. Saya catat, Sam, ini dalam proses perjalanan hidup tidak ada yang instan. Karena mie instan aja masih perlu direbus. Iya. Untuk menikmati hasil yang sempurna. Sudah jelas namanya mie instan, tapi masih ada proses direbus. Bisa tanpa proses. Yang namanya instan, dimakan. Kalau bahasa orang Serangnya digado. Digado. Tapi kenikmatannya beda dengan yang direbus. itu tepuk tangan. Ini keren ini, prosesnya luar biasa. Nah, setelah mendapuk posisi ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, tentu banyak hal dalam proses perjalanan membina teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Serang yang secara struktural 29 kecamatan, Ya. kalau tidak salah 300 berapa desa ya? 26. 326 itu kan cukup luas, banyak kredit dengan segala karakteristik yang tentu Bermacam-macam. berbeda-beda, lingkungan geografis juga yang secara medan geografis juga berbeda-beda, tentu itu membutuhkan satu konsentrasi tersendiri untuk pembina. Bagaimana melakukan sebuah pembinaan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah situasi seperti itu? Organisasi itu bukan milik satu orang. Organisasi itu bukan hanya milik ketua. Tapi dalam manajemen organisasi ada istilah kolektif kolegial dimanapun organisasinya. Sehingga kemudian dalam menjalankan roda organisasi maka kolektif kolegial itulah yang kemudian kita kedepankan. Karena kalau kita tidak memegang itu, yakinlah bahwa kita akan menjadi seorang ketua yang otoriter. Seorang ketua yang hanya mementingkan egonya tanpa melibatkan orang-orang yang di sekitarnya. Padahal kita jadi ketua, kita bisa besar itu karena orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan menjadi orang besar ketika orang-orang di sekitar kita tidak membackup full apa yang akan kita lakukan. Maka kemudian dalam konteks itu melakukan pembinaan di Karang Taruna di 29 kecamatan, 326 desa, saya lakukan kolektif kolegial tadi. Dengan contoh misalnya di wilayah Kabupaten Serang itu ada zonasi. Kalau dalam elektoral Ada zona. pemilu itu ada zonasi. Ada zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah dari 5 zona itu kemudian kami di Karang Taruna Kabupaten Serang membentuk koordinator zona. Sehingga ketika ada kegiatan di Dapil 1, siapa penanggung jawabnya? Di Dapil 2 siapa, 3 dan seterusnya siapa. Sehingga ketika ada kegiatan di situ, maka penanggung jawab zona itulah yang kemudian mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan sekaligus juga menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di zona itu. Nah, saya selaku ketua tinggal memanage saja, memanage mana kemudian secara dalam tanda kutip kepentingan besar Karang Taruna itu ada di mana. Ketika misalnya ada lebih dari satu kegiatan yang bentrok, maka yang saya ambil di mana letak yang bisa membesarkan Karang Taruna, maka di situ saya harus hadir.
ketika misalnya ya cukup diwakilkan dengan teman-teman yang lain, baik ketua harian, sekretaris atau wakil ketua atau bahkan bendahara, ya kita delegasikan ke teman-teman yang lain agar apa? Agar Karang Taruna ini betul-betul milik pemuda Kabupaten Serang, bukan milik Haji Bahrul Ulum. Gitu, Bung. Artinya ada kepercayaan yang Anda tumbuhkan kepada pengurus yang Anda berikan mandat. Dan juga ada feedback amanah dari mereka yang diberikan. Itu yang menurut saya agak Jadi bagaimana gini, membangun, bagaimana Anda bisa percaya dan bagaimana mereka bisa amanah. Jadi gini, itu terlahir ketika proses penyusunan kepengurusan. Saya lakukan komunikasi dengan teman-teman pengurus. Anda siap membesarkan Karang Taruna, maka Anda boleh duduk di posisi ini. Dan ketika Anda tidak siap untuk membesarkan Karang Taruna, lebih baik Anda di luar kepengurusan. Kenapa? Karena kami di Karang Taruna Kabupaten tidak ingin ada orang yang hanya duduk nama tanpa ada kontribusi yang besar terhadap perjalanan Karang Taruna dalam satu periode berikutnya. Itu yang pertama yang saya bangun komitmennya dengan para pengurus. Kemudian yang kedua, alhamdulillah selama ini ketika saya memberikan mandat atau memberikan tugas kepada teman-teman pengurus yang lain untuk turun di kecamatan atau desa, bahkan ada feedback laporan yang kemudian apakah itu perlu ditindaklanjuti secara kelembagaan atau tidak, ya tergantung dari hasil teman-teman turun di bawah tadi. Dan itu selalu kami putuskan minimal di tingkat harian saya libatkan untuk proses pengambilan keputusannya. Itu yang kemudian yang membingkai kami di Karang Taruna Kabupaten Serang melakukan proses kolektif kolegial tadi, Bung. Artinya prinsip-prinsip manajerial dilaksanakan betul. Bagaimana controlling sebagai seorang ketua terhadap sebuah program dan lain sebagainya. Karena gini, Bung, kita sadar bahwa kita itu pasti memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Jika kita hanya ingin tampil sendiri, yakinlah apapun hasilnya pasti tidak akan maksimal. Tapi ketika kita melibatkan teman-teman yang lain, insya Allah, dan hasilnya selama ini kegiatan-kegiatan program-program yang kami buat di Karang Taruna Kabupaten Serang alhamdulillah berjalan dengan baik. Mantap. Kaitan tadi Ketua dengan karakteristik yang berbeda-beda di 29 kecamatan. Tentu ada yang percepatan perkembangannya maksimal, ada yang biasa-biasa saja, ada yang stagnan mungkin. Dari 326 desa dan kelurahan. Ada kelurahan ya? Tidak ada. Semuanya desa. Dari 326 desa, 29 kecamatan. Bagaimana perkembangannya? Adakah yang luar biasa melejit? Ya. Jadi gini. Setiap orang pasti beda cara pandang. Dari perbedaan-perbedaan itu kami membangun komitmen bersama bahwa ketika kita bicara Karang Taruna, hilangkan semua perbedaan. Kita fokus satu dalam Karang Taruna. Oleh karenanya kemudian ketika bicaranya Karang Taruna, maka apapun status sosial mereka, apapun posisi mereka, dimanapun mereka berada, suku apapun, bahasa apapun, dari teritorial manapun, maka hilangkan perbedaan itu karena kita hanya bicara Karang Taruna. Maka ketika bicara Karang Taruna, apa yang akan membesarkan Karang Taruna itu kita lakukan. Kalau tidak, nggak usah kita lakukan. Dan itu yang membuat teman-teman kecamatan juga sangat luar biasa dan terlihat. Contoh, memang setiap orang, setiap ketua kecamatan itu berbeda-beda. Ada yang melakukan kegiatan itu larinya bukan hanya lari biasa, sprint, tapi langsung sprint. Kadang-kadang kita juga agak repot mengimbangi. Kenapa repot mengimbangi? Karena sesungguhnya eksistensi Karang Taruna itu kan bentuknya dalam kegiatan. Betul. Kegiatan itu pasti butuh biaya. Betul. Dan biaya itu yang harus kita cari jalan keluarnya. Dan next, insya Allah kita ada formula untuk kemudian membiayai Karang Taruna di
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang alhamdulillah ini dapat support yang sangat luar biasa dari kepala daerah kita, bupati kita Ibu Hajara Tutatu Hasana, yang ini kemudian menjadi spirit yang luar biasa terhadap saya selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Bagaimana kemudian kiprah Karang Taruna Kabupaten dalam mengembangkan potensi-potensi para pemuda yang ada di Kabupaten Serang yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Luar Itu, Bu. biasa. Dan saya dengar Kabupaten Serang bupatinya sudah mengeluarkan peraturan bupati tentang Karang Taruna. Iya. Itu yang menjadi landasan untuk Karang Taruna Kabupaten Serang ke depan lebih bagus. Kebijakan dalam bentuk apa itu? Isinya, kontennya. Jadi gini, itu berawal dari konsolidasi saya dengan teman-teman Karang Taruna Kecamatan. Yang saya bilang tadi, eksistensi itu ditunjukkan dengan program, kegiatan. Kegiatan tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada biaya. Dalam konsolidasi tingkat kecamatan itu saya mendapatkan beberapa masukan dan aspirasi dari teman-teman ketua kecamatan dan pengurus kecamatan yang lainnya. Ketua, kalau Karang Taruna Desa kan ada plotting anggaran dari dana desa. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian Bahkan dari provinsi ada yang untuk desa. Iya, itu. bahkan penguatan kelembagaan dari provinsi juga hadir di tingkat desa. Kemudian Karang Taruna Kabupaten juga ada dana hibah dari APBD. Kabupaten. Kemudian provinsi juga demikian. Kok kami di kecamatan nggak ada loh Pak Ketua anggaran yang memang ini khusus buat kegiatan Karang Taruna di tingkat kecamatan. Nah, kalau satu yang bilang mungkin kita bisa menilai itu adalah subjektif. Tapi ternyata dari 29 kecamatan yang saya lakukan konsolidasi itu semua sama muaranya. Nah, sehingga kemudian kami berinisiatif bersama teman-teman pengurus, kalau gitu kita butuh sebuah regulasi agar pemerintah daerah hadir di Karang Taruna Kecamatan. Diskusi kemudian dengan Ibu Bupati, diskusi dengan OPD terkait, mari kita lakukan inovasi, membuat sebuah regulasi yang bisa mengobati kegundah-gulanaan teman-teman pengurus Karang Taruna Kecamatan. Sehingga lahirlah waktu itu cetusan, kita regulasinya dalam bentuk perbub saja. Kenapa dalam bentuk perbub? Karena lebih simpel. Pertama lebih simpel, prosesnya juga enggak panjang. Berbeda dengan peraturan daerah yang peraturan daerah itu berlakunya universal. Kalau dimunculkan dalam bentuk perda, maka bukan hanya Karang Taruna di situ. Pemuda secara keseluruhan di Kabupaten Serang. Maka kita ambillah dalam bentuk perbub lebih spesifik untuk Karang Taruna. Kemudian kita lakukan diskusi, bahkan kita melakukan studi banding di Sumedang kalau tidak salah waktu itu. Ada sebuah regulasi yang juga hadir pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan Karang Taruna. Kita studi banding ke sana, kami ajak stakeholdernya dari OPD terkait, baik Dinsos, DPMD waktu itu, leading sektoral DPMD, karena kita dengan Dinsos kita ajak mereka studi banding ke Sumedang dan kami menghasilkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa di Sumedang, dan kami kembali ke Kabupaten Serang kemudian ditindaklanjuti diskusi itu dalam bentuk perbub yang kemudian diundangkan di tahun 2020. Kurang lebih 1 tahun perjalanan finalisasi perbub tentang Karang Tarunaan. Apa sih isinya? Kan ini yang penting. Kontennya. Nah, dalam perbub itu dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk mengembangkan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Spesifik ya Karang spesifik Taruna. Bunyinya Karang Taruna, bukan pemuda. Nah, di situ kami harapkan ada campur tangan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan yang sempat menjadi curhatannya para pengurus kecamatan, Bung. Sehingga APBD Kabupaten Serang harus hadir di situ. Formulanya kami masih melakukan formula, apakah APBD itu kita titipkan dalam DPA-nya kecamatan ataukah kita titipkan dalam DPA yang menjadi hibahnya Karang Taruna Kabupaten atau seperti apa. Sehingga kemarin kita masih dititipkan di hibahnya Karang Taruna Kabupaten. Nah, kami sih berharap seperti halnya Karang Taruna Desa.
dananya langsung ada di DPA-nya bantuan dana desa. Biar apa? Biar sinergitas antara ketua Karang Taruna dengan pemerintahan setempat Yang ini selevel. bisa yang selevel, ini bisa Harmonis. bisa harmonis dan bisa saling menguatkan. Karena Karang Taruna hadir untuk membantu pembangunan pemerintah, Karang Taruna hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan tingkatannya, maka pemerintah pun harus bisa masuk dalam rangka penguatan fungsi-fungsi Karang Taruna yang ada di tingkat kecamatan. Itu esensi dari Perbub yang kita ajukan ke Ibu Bupati. Kalau gitu boleh saya ucapkan selamat kepada para ketua Karang Taruna tingkat kecamatan se-Kabupaten Serang Amin. atas lahirnya Perbub tentang Karang Taruna. Ya. Ini teman-teman mesti bersyukur nih punya ketua tingkat kabupaten yang memperjuangkan ini. Amin. Dan gini, Bung. kalau ini dijadikan contoh Ya. oleh kabupaten kota yang lain, sepertinya ini akan baik Karang Taruna Banten ke depan. Karena saya tahu dan yakin hampir semua Karang Taruna persoalannya di tingkat kecamatan, kaitan dukungan pemerintah. Ya. Persis seperti ini. Karena gini, Bung. Sebenarnya kenapa saya lakukan terobosan ini? Saya ingin ada sebuah legasi di kemudian hari bahwa pada saat Haji Bahrul Ulum jadi ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, ada loh jejak yang kemudian ini bisa menjadi gairah teman-teman dalam proses pengabdiannya di Karang Taruna. Bung, Itu. tapi orang mungkin saja Ya. ada anggapan begini. Ya. Kalau ketua Haji Bahrul Ulum ya punya privilege lah di Kabupaten Serang. Toh dia ketua DPRD kabupaten. Oke. Sehingga prosesnya ya berjalan mulu sampai keluar Perbub tentang Karang Taruna. Anggapan itu kalau muncul bisa Anda jawab seperti apa? Gini, Bung. Apapun yang kita lakukan selama itu benar dan untuk kebaikan, ngapain kita mendengarkan Ngapain omongan kita orang? risaukan? Kenapa ngapain kita risaukan? Selama apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Sehingga biarkan mereka bicara apa. Yang kita lihat kontennya Ya, yang penting kita lihat isinya. Kontennya apa sih? Betul, tujuannya. Niatannya, tujuannya, gitu kan? Bukan kepentingan Bahrul Ulum. Tapi biarkan saja ya. Biarkan Kalau saja. ada orang berpandangan, Biarkan. wajarlah itu mah Biarkan. ketua DPRD punya Biarkan. power, punya posisi. Karena gini, saya ambil hikmah positifnya saja. Setiap orang mengatakan tentang kejelekan saya atau kebaikan saya, kita ambil yang kejelekan tadi, seperti nyinyir lah. Nyinyir lah, kira-kira. Kalau bahasa orang sekarang nyinyir. Anggap saja kita lagi kampanye gratis. Diomongin orang. Diomongin orang. Ngurangin dosa pula. Kurangin dosa pula kan. Setiap orang mengatakan Bahrul Ulum, Bahrul Ulum, Bahrul Ulum. Siapa ketua Karang Taruna? Kampanye secara Betul. gratis. Dan Kita ngurangin dosa secara tidak sengaja. Iya. Dan bukan juga Ya. apa, Tapi kan yang paling penting manfaat atas Manfaat. kebijakan itu Manfaat. dan dirasakan oleh para dan pemuda. ini pondasi, Bung. Pondasi. Ketika ini sudah dikeluarkan di kepengurusan kami, ya ini akan berjalan seterusnya. Betul. Berjalan seterusnya. Nah, jangan kemudian nyinyiran tadi, ya wajar orang ketua Karang Tarunanya ketua DPRD, ya kami hanya ingin memberikan pondasinya loh. Justru kalau orang berpikir positif ya bersyukur. Bersyukur. Punya ketua Karang Taruna yang merangkap juga sebagai ketua Iya. DPRD. Bisa membesarkan, buktinya bisa keluar Perbub. Iya. Kan berpikir positif begitu. Ya, ini yang kemudian saya terus gelorakan ke teman-teman. Jangan pernah kita berpikir negatif tentang sesuatu yang kita belum tahu apa sih sesungguhnya informasi itu. Sehingga kita harus terus lakukan positive thinking. Apapun yang kita lihat hari ini, apapun yang kita dengar hari ini, mari maknai dengan cara-cara yang positif. Karena apa yang kita lihat buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang lain. Apa yang kita dengar baik menurut kita belum tentu juga baik orang lain. Maka positive thinking itu yang harus menjadi patokannya. Dan yang paling penting adalah manfaat. Ada manfaatnya insya Allah. Oke. Nah, program tadi Perbub sebagai landasan sudah ada. Ya. Kemudian leadership Anda juga sudah mulai
terlihat efeknya dengan hidupnya Karang Taruna di 326 desa, 29 kecamatan. Kaitan program prioritas Karang Taruna Kabupaten Serang. Adakah selama kepemimpinan Anda ke depan ada hal khusus yang ingin Anda tampilkan, persembahkan? Bukan hanya ke depan, tapi sudah, akan, dan insya Allah terus akan dilakukan. Saya melihat begini, di 2018 sebuah rilis Badan Pusat Statistik mengatakan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten termasuk Kabupaten Serang cukup luar biasa tingginya, di angka 12% waktu itu kalau tidak salah. Nah, pengangguran berarti berbicara tentang usia produktif. Betul. Usia produktif ada di mana? Di pemuda. Apa yang harus kita lakukan sebagai Karang Taruna, wadahnya para pemuda di Kabupaten Serang? Maka saya ingin lakukan upaya, terlepas kemudian hasilnya maksimal atau tidak, kita lakukan sebuah upaya dan langkah-langkah bersama teman-teman Karang Taruna Kabupaten Serang. Dan saya meyakinkan kepala daerah, kemudian OPD mitra kita di Karang Taruna, ini persoalan kesenjangan sosial tentang pengangguran ini tidak bisa kita biarkan. Maka sedikit demi sedikit harus kita kikis. Sehingga program-program yang kita lakukan di tahun 2020, 2021 dan seterusnya, insya Allah kalau saya masih diberikan amanah jadi Ketua Karang Taruna, pelatihan kewirausahaan yang selalu kita gelontorkan di tiap tahun. Bukan hanya pelatihan. Kalau misalnya kita pelatihan A, kemudian kita tidak bekali mereka dengan modal, entah itu modal alat atau modal finansial, maka pelatihan itu saya yakin akan hilang setelah mereka pulang dari pelatihan. Maka di tahun 2020 Karang Taruna Kabupaten Serang membuat sebuah pelatihan sablon. Kita berikan alat perlengkapan sablonnya, dan alhamdulillah berjalan. Diberikan ilmunya, diberikan alatnya. Di tahun 2021 kemarin kita menggelar pelatihan kewirausahaan tentang perbengkelan. Selesai pelatihan kita berikan alat-alat perbengkelannya, dari mulai toolkitnya, dari mulai kompresornya, sehingga selesai pelatihan mereka buka bengkel. Dan bengkelnya wajib dipasang spanduk dengan tulisan Bengkel Binaan Karang Taruna Kabupaten Serang. Di situ ada gambar Pak Andika selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Banten yang sekaligus juga wagub kebanggaan kita, yang mudah-mudahan the next jadi Gubernur Banten. Amin. Sebelahnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, dan itu masih terpasang sampai hari ini spanduknya. Luar biasa. Dan ini akan terus kita lakukan. Next, insya Allah tahun 2022 ini kita akan melakukan pelatihan kewirausahaan tentang bengkel las. Fokus di las ya. Ya, karena nggak mungkin juga setiap tahun kita melakukan pelatihan yang sama. Agar apa? Agar semua segmen ini pemuda memiliki wirausaha. Kalau 2020 sablon, 2021 bengkel, 2022 las, 2023 entah apa nanti kita belum rumuskan dengan teman-teman kepengurusan. Jika satu kecamatan ada satu bengkel binaan, satu kecamatan ada satu pengusaha sablon binaan Karang Taruna. Hari ini, tahun ini kita akan ada satu binaan bengkel las binaannya Karang Taruna. Berarti ada 3 binaan usaha muda Karang Taruna per kecamatan di Kabupaten Serang. Per kecamatan. Ada 3 jenis kewirausahaan. Dan ini akan terus kita lakukan sampai kepengurusan ini selesai. Dan kalau kemudian ternyata ini masih dibutuhkan, kita lanjutkan. Kalau kemudian ada prospek usaha lain yang lebih potensial, ya kita coba nanti didiskusikan dengan teman-teman pengurus Karang Taruna. Agar apa? Agar pemuda Karang Taruna yang ada di Kabupaten Serang bisa berdikari secara ekonomi. Gitu, Bung. Artinya jenis pelatihan yang dilatihkan itu juga berdasarkan sebuah kajian. Iya. Sesuaikan dengan karakteristik wilayah. Karena saya lihat secara umum Kabupaten Serang memiliki beberapa kecamatan yang menjadi sebuah kawasan industri padat.
sebagian lainnya agraris, Ya. sebagian lainnya perdagangan. Betul. Melihat konteks industri yang ada di Ya. Kabupaten Serang. Tadi Ketua sudah sempat sampaikan kaitan dengan tingkat serapan tenaga kerja. Ini menjadi isu klasik sebetulnya, bukan hanya di Kabupaten Serang tapi di seluruh Indonesia. Soal serapan tenaga kerja lokal, soal kemampuan SDM lokal. Ada program itu? Gini Bung, memang Dalam stigma kalau tadi kan mohon maaf saya potong sebentar. Kalau tadi konteksnya dalam rangka membangun kewirausahaan. ya. Kalau ini yang saya tanyakan dalam konteks menyambut potensi peluang kerja. Ya. Di Karang Taruna Kabupaten Serang sendiri. Jadi gini, sebenarnya saya ingin menepis sebuah stigma di masyarakat yang terbangun seseorang itu dikatakan pengangguran ketika dia tidak bekerja di sebuah perusahaan. Saya ingin menepis stigma itu sehingga kita bentuk wirausaha muda. Kita bentuk kelompok-kelompok usaha bersama. Kita berikan pelatihan, kita berikan permodalan baik dalam bentuk alat ataupun finansial sebenarnya untuk menepis stigma itu. Tapi stigma itu tidak bisa dihapuskan sampai hari ini. Maka kemudian the next memang di Karang Taruna Kabupaten Serang saya ingin memaksimalkan potensi industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang yang sampai hari ini sangat miris kalau dilihat wilayahnya ada wilayah industri tapi pengangguran masih cukup lumayan besar angkanya misalnya. Tetapi kan ada sesuatu yang terbalik. Dibantah juga nanti Ya. oleh industri. Loh spek kami pengennya begini. Ya, SDM yang ada di lokal tidak memenuhi ya. syarat. Itu yang gini. Untuk Bung. menjawab itu, Ya. Sebagai Ketua Karang Taruna, saya akan menyiapkan personilnya. Sebagai Ketua DPRD, saya akan dan sedang menginventarisir apa sih sesungguhnya kebutuhan dari industri-industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Dari kebutuhan itu kemudian akan terlihat apa sih spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Nah, ini saya sedang melakukan komunikasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Disnaker, yang di kemudian hari mudah-mudahan ketika harapan pemerintah daerah membentuk badan-badan latihan kerja di seluruh wilayah yang ada industrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dalam spesifikasi keahlian, kita akan manfaatkan secara maksimal kader-kader Karang Taruna yang bisa hadir di sana. Dan memang ini masih dalam kajian, belum dalam aksi, tapi mudah-mudahan ini ada cikal bakal yang bisa kita wujudkan di kemudian hari yang harapannya bisa menepis sebuah isu-isu klasik kata orang Serangnya, pabriknya ananing kene, uang kene menang bae. Nah, kalau bahasa kerennya seperti tamu di rumah sendiri. Dan kita harapkan itu tidak terjadi di wilayah Kabupaten Serang, dan harapan itu tentunya bukan hanya tugas sebagai Ketua Karang Taruna tapi tugas juga semua stakeholder yang ada di Kabupaten Serang, terutama pemerintah daerah. Dan Karang Taruna hadir untuk menjadi bagian dari kolaborasi positif dengan industri dalam konteks penyiapan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan keahlian di juga sebagai mitra usaha lokal. Ya. Tadi kewirausahaannya sudah dibangun. Kan kalau contoh kecilnya dikaitkan dengan pelatihan sablon saja, tadi industri pabrik mau bikin kaos masa iya kan ke tempat lain. Kalau di situ ada Karang Taruna yang sudah punya usaha. Itu luar biasa, Ketua. Ini dan mudah-mudahan ini juga gayung bersambut gitu Bung, dari Karang Taruna Provinsi Banten juga terus melakukan upaya-upaya itu biar apa? Biar kita kerja keroyokan. Ketika Karang Taruna Kabupaten Serang punya program ini, Karang Taruna Provinsi menurunkan program di bidang lain sehingga semua persoalan kesenjangan status sosial bisa kita atasi bersama-sama. Ini urusan yang Anda urus ini banyak sekali. Luar biasa. Semoga selalu sehat ya. Amin. Saya membayangkan, tadi
Teman-teman, ini kita tapping jam 10 pagi. Tadi sebelum mulai tapping ngobrol-ngobrol pasca ini ketua masih ada Bamus, ada agenda Karang Taruna, ada agenda dengan lain-lain. Yap. Bagaimana Anda mengatur waktu, mengolah fisik? Ini tips juga sih buat kita. Kalau Samudi kan fisik bangun ya. tidur jam 10 kalau Samudi itu. Lu dengerin deh. jadi gini, hanya 2 yang saya lakukan. Makan dan istirahat yang cukup, yang satu olahraga. Makan dan istirahat yang cukup dan olahraga. Masih sempat di tengah kesibukan olahraga? Alhamdulillah, saya harus meluangkan waktu. Harus meluangkan waktu minimal 1 kali dalam 1 minggu. 1 kali yang dalam rutin. 1 minggu. Olahraga yang bersifat hobi? Bulu tangkis. Karena simpel. Kita tidak butuh banyak orang, berempat kita sudah cukup bisa olahraga 2-3 jam. Nih, kaitan olahraga, Anda sekarang dipercaya untuk menjadi ketua Askab PSSI Kabupaten Serang. Ini tentu ada korelasinya nih dengan Karang Taruna, dengan kepemudaan, terkait dengan sepak bola di Indonesia dan Kabupaten Serang khususnya. Apa korelasi Karang Taruna? Jadi gini, kita membayangkan 326 desa, 1,6 juta penduduk yang ada di Kabupaten Serang. Masa Kabupaten Serang tidak bisa melahirkan atlet-atlet potensial di masing-masing cabang olahraga? Nah, kebetulan saya diberikan kepercayaan amanah menjadi ketua asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Indonesia, yang harapannya adalah mencari bibit-bibit potensial yang akan lahir dari putra putri Kabupaten Serang yang tersebar di 326 desa itu, yang kemudian kita lakukan upaya-upaya pembinaan, pencarian bakat, bibit dan seterusnya, yang harapannya kita memiliki atlet profesional di bidang olahraga. Nah, Serang memang sudah punya klub kebanggaan, Perserang, yang walaupun hari ini masih berada di Liga 2. Harapannya adalah kita masuk di Liga 1. Walaupun ini antara Perserang dengan PSSI hal yang berbeda ya, karena Perserang sudah klub secara profesional. Nah, amanah yang diberikan kepada kami di kepengurusan Askab PSSI Kabupaten Serang, bagaimana kemudian PSSI bisa mencari bibit-bibit potensial dari putra putri terbaik Kabupaten Serang, yang mungkin saja salah satunya ada di Karang Taruna. Satunya ada di Karang Taruna. Kenapa saya bilang potensi itu salah satunya ada di Karang Taruna? Karena atlet sepak bola tidak mungkin berusia di atas 50 tahun. Otomatis bibit itu pasti ada di usia-usia muda. Dan Karang Taruna adalah wadah berhimpunnya para pemuda, dan saya harapkan the next agenda PSSI pun bisa beriringan dengan Karang Taruna. Karang Taruna pemberdayaan pemudanya, PSSI untuk melahirkan bibit-bibit atlet profesional di bidang sepak bola. Luar biasa. Kaitan perekonomian Karang Taruna melahirkan wirausaha baru. Kaitan dengan dunia kerja, Karang Taruna juga mendorong SDM yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan. Kaitan olahraga, Karang Taruna juga menyiapkan stok atlet lokal yang bisa dibina oleh makanya gini Bung, teman-teman yang ada di desa, kecamatan yang sudah tergabung di Karang Taruna, yuk manfaatkan potensi-potensi terbaiknya di bidang apapun. Di bidang apapun, tidak hanya olahraga, ekonomi, pemberdayaan. Ayo kita hadir dengan satu syarat, satu tadi, lepaskan ego masing-masing, satukan tujuan kita untuk membesarkan Karang Taruna. Saya akan menyanjung Anda sedikit, tapi juga ini Anda harus jawab. Bagaimana para pemuda ini, pemuda-pemudi, bagaimana seharusnya mereka dalam memanfaatkan usia muda yang sehat, yang memang seharusnya produktif, agar sukses seperti Anda? Gini Bung, di awal tadi sudah saya sampaikan, sukses kita itu tidak instan.
butuh proses. Bukan mie instan. Bukan instan. Seperti mie instan. Nah, kita masih ingat kalimat Bung Karno yang semua hafal ya. Berikan 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Pertanyaannya, pemuda seperti apa yang bisa mengguncangkan dunia? Adalah pemuda-pemuda yang bisa menunjukkan eksistensi dirinya dalam hal yang positif. Pemuda-pemuda yang tidak pernah putus asa dalam menjalani apapun yang ia coba. Gagal yang bangkit kembali dan mencoba kembali. Dan bukan pemuda-pemuda yang bangga dengan saya anak siapa. Tapi harus menunjukkan bahwa pemuda Kabupaten Serang harus bangga dengan saya Bahrul Ulum. Walaupun terlahir dari seorang anak petani. Yang waktu kecilnya sempat menggembala kerbau. Ya. Luar biasa. Jadi gini Bung, kenapa narasi penggembala kerbau itu kemudian saya munculkan? Betul. Itu fakta. Fakta. Fakta ya? Narasi itu adalah sebuah fakta yang saya lakukan. Kenapa saya itu munculkan? Buat memancing semangat pemuda-pemuda Kabupaten Serang yang lain. Termasuk saya loh, termasuk saya ketika baca itu termotivasi Ya. sekali. Bahkan ada sesuatu yang menarik pada saat pertama kali muncul berita itu, ada teman-teman wartawan yang bertanya, ini narasi buatan atau memang sesungguhnya? Saya bilang, saya akan ada acara tasyakuran saya yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang di kampung halaman saya. Silakan teman-teman tanya ke orang yang hadir di situ, benarkah saya dulu pernah menjadi penggembala kerbau? Dan saya pastikan teman-teman saya yang mengembala di masa itu juga masih hidup. Kalau butuh teman saya yang sama-sama penggembala di masa itu, saya hadirkan. Kemudian dia hadir di acara tasyakuran saya dan mewawancarai saya, muncullah berita itu yang lebih banyak lagi. Dan narasi ini bukan narasi untuk menyombongkan. Saya tidak butuh sanjungan dan pujian. Karena sanjungan dan pujian juga tidak bisa menerbangkan saya karena saya tidak punya sayap. Tapi setidaknya narasi ini saya buat untuk memotivasi para pemuda yang ada di Kabupaten Serang. Orang kampung pun bisa sukses. Keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk maju. Ya. Hanya satu yang juga harus jadi catatan, Bung. Satu amanah dari almarhum orang tua saya mengatakan jangan pernah hianati sebuah kepercayaan. Karena jika kamu satu kali mengkhianati kepercayaan itu, seumur hidup orang tidak akan percaya kepadamu. Dan itu saya jaga. Maka kemudian ketika saya diberikan kepercayaan jadi ketua Karang Taruna, maka saya harus jaga. Apa harapan teman-teman yang tergabung dalam Karang Taruna? Persoalan kemudian sukses atau tidak sukses, yang maksimal penting kita atau berupaya. tidak maksimal, kita sudah melakukan upaya-upaya dan langkah. Dan tidak mengkhianati amanah. Siap. Itu Luar biasa. narasi itu jujur saya hadirkan untuk memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Serang. Ini udah lewat 16 menit. Kita dikasih waktu tadi sama Samudi udah lewat 16 menit nih ketua. Ini Gini Bu, luar biasa ini. jadi gini, Gak kerasa kalau hari ini kita tidak bisa kita tuntaskan dengan keterbatasan waktu, kita bikin Nggak, artinya gini. kita bikin the series. Harus. Kita bikin set. Harus. Ini kalau kita terusin sampai asar juga mungkin nggak akan selesai ini ketua ini. Ini luar biasa sekali. Saya terbawa situasi sebagai host yang mestinya mengendalikan diskusi, tetapi ini saking asiknya kita ngobrol dan Jadi ada semoga menjadi sebuah inspirasi bagi amin. banyak orang. Amin. Agar bisa mampu menjadi seorang pemuda khususnya yang Amin. gigih berjuang menuju sukses di bidangnya masing-masing. Samudi udah protes aja tuh, suruh udahan. Mungkin sebelum kita sudahi obrolan kita, ada closing statement yang perlu Anda sampaikan kepada halayak di Ya. momen ini. Jadi gini,
buat para pemuda-pemuda Kabupaten Serang, khususnya umumnya Provinsi Banten, ada satu yang ingin saya sampaikan. Pertama dan yang utama adalah mari berencana untuk sukses. Karena gagal dalam sebuah rencana sudah menjadi sebuah jalan menuju merencanakan kegagalan. Maka berencanalah dengan baik, berencanalah untuk menjadi orang yang sukses. Mulai kapan? Hari ini. Karena kita tidak pernah tahu esok masih adakah waktu untuk kita bisa mencoba dan memulai. Jika kita bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini agar esok kita sudah bisa menuai hasilnya. Itu saja. Luar biasa. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi lagi Amin. di sesi Kita selanjutnya. buat seri lah. Kita buat seri. Masih Siap, apa namanya? Ada obrolan-obrolan yang bisa kita share kepada para pemuda-pemuda di Banten, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, karena kita ini memberikan manfaat ke orang lain bukan hanya sebatas manfaat dari sisi materi atau yang lainnya, tapi informasi yang bermanfaat menjadi sebuah inspirasi, informasi yang bermanfaat menjadi landasan orang untuk berbuat dan memulai perbuatan yang positif, itu juga adalah sebuah manfaat. Ingat sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang harus menjadi patokan kita. Luar biasa. Ini baru 3% dari obrolan kita. 97%-nya nanti kita lanjut. Siap. Oke, teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Bung Haji Bahrul Ulum, Bung Ketua Ulum. Siap. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bung Ulum dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, and subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat dapat terus mengikuti diskusi yang tentunya sangat bermanfaat. Akhir kata, saya Dadan Suryana undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatpa Yoda.